สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul The Faces of Anne. Hayo kita mulai. Film ini diawali dengan seorang gadis yang terkurung di sebuah kamar tanpa mengetahui jati diri dan apa yang sudah terjadi dengannya. Dengan perasaan takut, dia berteriak agar seseorang bisa mengeluarkannya, dan dari sebelah kamarnya ada suara perempuan yang menyuruhnya untuk diam agar tidak mengundang para suster dan dokter. Gadis itu menanyakan apa yang sudah terjadi dan suara itu memberitahukan nama sang gadis yang bernama Anne. เฮ้ยแกก็ชื่อแอนไง Seekor kecoa merangkak keluar dari sebuah lukisan yang langsung ditimpuk sampai koit. Setelah itu, Anne melihat wajahnya yang sudah berubah menjadi orang lain dan berteriak histeris. Para perawat pun datang dan langsung menyuntikkan obat penenang. Menurut suster, Anne menderita kehaluan akut yang harus diterapi. Suster mengatakan namanya adalah Anne, tapi semua itu bohong karena dia juga menyebut nama itu ke pasien sebelah kamarnya. Menurut Anne yang tinggal di kamar sebelah, monster berbentuk rusa akan keluar pada malam hari. Seorang dokter lalu datang untuk pemeriksaan rutin dan menurutnya Anne bisa sampai ke tempat itu karena lupa ingatan. Dokter kemudian melakukan hipnotis untuk mengetahui siapa sebenarnya Anne ini. Yang dilihat pertama adalah perairan, perjalanan dengan sebuah mobil yang kemudian perubahan wajah. Anehnya sesadarnya Anne, dia kembali melihat wajahnya yang berubah. Tapi sebenarnya pertanyaannya lebih ke wajahnya benar-benar berubah atau hanya kehaluannya saja. Dokter yang rada-rada gak jelas ini hanya berpesan agar tidak sering menggigit kuku jari dan meninggalkannya dengan kebingungan. Setelah itu terdengar suara berisik dari kamar sebelah yang berteriak monster. Malamnya Anne sebelah mengajak Anne untuk kabur, tapi Anne masih tidak yakin. Biar gak bingung dengan nama yang sama, kita bagi namanya menjadi N1 dan N2 ya. N2 terus membujuknya dengan berkata monster rusa itu akan datang lagi jika mereka tidak segera pergi. N1 masih sangat ragu mengingat N2 mempunyai kondisi yang sama dengannya, yaitu kehilangan ingatan. Tak lama alarm berbunyi dan entah apa yang terjadi dengan N2 di luar, dia seperti diserang sesuatu yang tidak jelas itu apa. Selang beberapa detik, N2 menggedor-gedor pintu untuk memaksa masuk ke kamar N1, tapi ditahan olehnya. Sesuatu terlihat menjatuhkan kepala N2 ke pintu kamar berkali-kali, sampai akhirnya terlihat hanya darah yang mengalir di lantai. Pintu kemudian digedor-gedor dari luar dan N1 menahannya dengan perasaan takut sampai tertidur. Besok paginya tidak ada lagi percak darah di lantai, dan ketika suster berkunjung, N1 langsung menerobos ke kamar sebelah untuk mencari N2. Kamar dalam keadaan kosong dan terlihat ada beberapa perawat yang sedang membawa seorang wanita berbeda yang masuk ke kamar N2. N1 sendiri ditangkap dan langsung disuntikan obat penenang. Setelah itu N1 berubah lagi seperti orang lain dan menceritakan apa yang dilihatnya semalam kepada dokter. Menurut dokter itu cuma ilusi dan kecemasan mental yang sedang mempermainkan imajinasinya. Sekarang sesi terapi hipnotis. Anne diminta untuk memikirkan hal yang paling ditakutinya dan sekarang dia melihat seorang pria yang berjalan masuk ke laut dan sesadarnya mukanya berubah lagi. Anne memantau keadaan di luar dan memutuskan untuk ke kamar sebelah. Sekarang dia mengajak perempuan ini untuk segera kabur dengan menyebut si monster rusa akan datang. Perempuan itu menolak karena tidak percaya dan tiba-tiba terdengar suara gadis lain yang meminta tolong dari kamar lain. Mereka segera ke kamar tersebut dan melihat gadis itu sedang menahan pintu kamar mandi di dalam kamarnya. Seperti ada sesuatu di dalam, tapi setelah dibuka ternyata kosong. Gadis pemilik kamar dengan jelas mengatakan monster rusa ada di dalam. Apapun itu mau benar ataupun tidak, yang jelas sekarang mereka berencana untuk kabur bersama. Jadi sekarang ada 3 N, N1, N2, dan N3. Mereka mengendap-endap keluar menuruni tangga mengikuti seorang suster. Setelah suster pergi, mereka segera mengambil kunci yang disembunyikan di bawah pot dan memeriksa berkas-berkas riwayat pasien yang semuanya bernama N. Ada sebuah loker tak terkunci yang berisikan sebuah ponsel. Ponsel itu cocok dengan sidik jarinya dan N1 berubah menjadi seperti foto gadis yang ada di ponsel tersebut. N2 berteriak kaget melihat perubahan itu dan intinya, ini bukanlah sekedar sebuah hayalan. Wajah N1 memang bisa berubah-berubah. Alarm berbunyi dan monster rusa itu akhirnya menunjukkan wujudnya.
Mereka kabur dan N2 terjatuh dengan kacamata yang terlepas. Monster itu semakin mendekat dan N2 kabur tanpa kacamata. Samar-samar dia seperti melihat temannya kabur lewat sebuah pintu dan berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Dia kemudian masuk ke sebuah ruangan dan disinilah monster rusa itu muncul. Monster itu memasangkan kembali kacamatanya yang rusak dan disayang dulu sebelum akhirnya N2 pun dihabisi. Kedua N ini baru sadar temannya tidak ada dan N1 mengajak N3 untuk mencarinya bersama, tapi N3 menolak dengan berkata bukan saatnya menjadi pahlawan. Mereka berlari masuk ke sebuah ruangan gelap dan N1 tiba-tiba mundur perlahan. Ternyata monster itu sudah ada di sana dan singkat cerita, N3 pun ketangkep. Dia terus berteriak meminta tolong dan N1 memutuskan untuk lari dan berkata ini bukan saatnya untuk menjadi pahlawan seperti yang N3 ucapkan tadi. N3 menjadi korban dan N1 terus berusaha untuk kabur. Dia kemudian masuk ke sebuah ruangan yang cukup berantakan dan bersembunyi di bawah tumpukan kursi. Lampu berganti dan suasana pun berubah. Monster itu sudah di sana dengan palu di tangannya. Satu tarikan taplak meja meruntuhkan tumpukan kursi yang akhirnya membuat N terluka. Palu diayunkan dan N1 terbangun yang sudah berada di kamar dengan wajah yang berbeda. Terdengar suara seorang gadis di sebelahnya yang berteriak bingung menanyakan di mana dan siapa dia, persis seperti awal N1 di sana. Sekarang jawabannya pun sama persis. N1 menyuruhnya untuk diam agar dokter dan perawat tidak datang. Percakapan mereka sama persis seperti waktu N1 dan N2 dulu. Kecoa pun muncul yang merangkak dari lukisan rusa dan baru saja ingin dimatikan, kecoa itu dengan cepatnya masuk kembali ke balik lukisan. Gadis sebelah masih teriak-teriak yang katanya melihat wajahnya berubah dan hal ini membuatnya sadar di mana posisi N1 berada di posisi N2 sekarang. Seperti yang sudah terjadi dengan N2 sebelumnya, perawat masuk yang langsung menyuntikkan obat penenang. Setelah itu sesi lanjutannya pertemuan dengan dokter. N meyakinkan bahwa dia adalah N1 walaupun wajahnya berubah dan mereka bertemu kemarin. Dokter ngangguk dan senyum-senyum aja walaupun apa yang ada di otaknya mungkin berbeda. Dia meyakinkan N1 bahwa yang dilihatnya sekarang adalah wajah aslinya dan menyuruhnya untuk menerima mau suka ataupun tidak. Tapi yang terpenting bukan soal wajah tapi mengetahui siapakah N1 ini sebenarnya. Lagi-lagi hipnotis pun dilakukan yang terlihat sekarang masih tentang laut dan berada di sebuah tempat dengan banyak pasien lainnya. Dia melihat kedatangan seorang wanita dan mengajak seorang pasien untuk pergi. Setelah itu ada juga gambaran anak kecil yang sedang bersiap untuk sebuah acara. Sebangunnya wajahnya pun berubah dan yang dilakukan sekarang adalah menyelinap ke kamar sebelah. Dia mengajak gadis sebelah itu untuk kabur dan seperti yang sudah-sudah, N2 tidak mau kabur persis seperti mengulang hal yang sama dengannya dulu. Untuk lebih meyakinkan, N1 mengatakan apa yang sudah dia lalui di kamar itu karena apa yang terjadi sekarang sudah terjadi dengannya. Jadi intinya mereka yang ada di kamar itu hanya bertukar posisi dan mengulang hal yang sama. Hari ini N1 akan mati dan besoknya giliran N2 juga akan begitu terus, tapi jika mereka melakukan hal yang berbeda, maka konsekuensinya juga akan berbeda. Mereka bermaksud ingin mengajak N1-nya lagi, tapi hari itu N3 belum masuk. Karena itu mereka pun menyelinap berdua ke ruangan administrasi untuk memeriksa riwayat pasien yang wajahnya terpakai sekarang. Ternyata orang-orang itu dirawat 2 tahun yang lalu. Selagi N1 memeriksa dokumen, N2 malah membuka loker dan menemukan sebuah ponsel di dalamnya. Jika sebelumnya ponsel itu adalah milik N1, sekarang ponsel itu ternyata milik N2 karena dia berhasil membuka ponsel dengan sidik jarinya. Tapi sesungguhnya ponsel itu bukan kepunyaannya dilihat dari foto yang ada di dalam ponsel tersebut dan wajah N2 pun berubah menjadi sang pemilik ponsel. Di dalam ponsel ada foto seorang pria dari belakang dan N2 mengaku pernah melihatnya di sesi hipnotis. Jadi, semua orang yang dihipnotis ternyata melihat gambaran yang sama. Alarm berbunyi yang menandakan kedatangan monster. Ini menegangkan dan N2 bertanya jika dia mengikuti N1, apakah N1 akan membantunya? N1 sempat terdiam sebentar dan mengingat kejadian-kejadian lalu tentang kedua temannya. Dia bertekad kali ini tidak akan terjadi lagi dan mencari sesuatu yang akan dijadikan senjata. Sebuah gunting diberikan kepada N2 sedangkan N1 berencana akan memancing monster tersebut. Singkat cerita, monster itu sudah berada di belakang N2 dan gadis polos ini pun langsung menjadi korban tanpa adanya perlawanan. Mayatnya diseret dan diperlihatkan ke N1 yang langsung membuatnya histeris.
Situasi ini membuatnya semakin bingung harus berbuat apa. Yang dia tahu adalah berlari dan sampailah ke sebuah tempat di mana terlihat beberapa orang yang sedang syuting, tapi seperti tidak menyadari kehadirannya. N1 lalu berlari melewati plastik-plastik yang tergantung dan monster itu langsung membekapnya dengan plastik. N1 meronta dan sempat kehabisan nafas, tapi ternyata dia masih hidup dan berusaha menyelamatkan diri. Setelah lolos, wajahnya pun berubah. Monster itu melukainya dan N1 sempat memukulnya dengan kayu. N1 sadar bahwa itu bukanlah monster, tapi semua sudah terlambat. Dia didorong jatuh dan sekarang N1 tersadar yang sudah berada di sebuah tempat bersama seorang pria. N berpikir yang tadi itu hanya mimpi karena keseringan bermain game. Mereka berjalan di tepi pantai dan pemandangan ini lebih seperti apa yang terlihat saat N1 dihipnotis di dunia mimpinya. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanyalah mimpi semata? Setelah itu N1 diantar pulang dan N bahkan tidak menyapa ibunya. Hubungan anak dan ibu ini begitu dingin. Besoknya sang ibu terlihat menyimpan kunci di sebuah pot tanaman dan pemandangan ini terlihat sama dengan suster yang menaruh kunci di mimpinya. Di dunia nyata juga, N mengalami gangguan mental dan berkonsultasi dengan dokter yang sama. N menceritakan tentang mimpinya dan mulai gelisah melihat segelas air yang sama persis di mimpinya, bahkan kalimat dokter yang terucap sama. Kejadian aneh lalu dialami di sekolahan. N1 tidak sengaja mendengar percakapan dua orang sebelah tentang akun palsu yang ingin dipakai untuk memposting hal-hal yang tidak pantas. N1 bertanya apa benar mereka mempunyai akun palsu lainnya, yang dijawab, "โอ้โห ถามแปลกเนาะมึงยังมีคนมีแอคเดียวอยู่บนโลกนี้อีกว่า มึงไม่ต้องมาแอบเลยแอน Dia lalu melihat-lihat akun sosmed orang-orang dan menemukan foto NN yang ada di dalam mimpinya. Setelah itu, N ke toilet dan mendengar percakapan dua orang lainnya yang juga bernama N. Lampu tiba-tiba padam dan monster rusa itu sudah ada di depan pintu. N1 mulai ketakutan dan mengangkat kakinya. Suara N di sebelah terdengar berteriak dan sesuatu terjadi dengan mereka. Darah menyiprat dan N melihat mayat anak-anak itu, bahkan monster rusa itu masih terus melakukan aksinya. N1 berubah wajah lagi dan kembali ke kejadian saat dia menahan pintu toilet. Sekarang, dia berada di posisi N3 tepatnya. Dua temannya datang yang tidak menemukan apapun di toilet. N1 mengatakan pada temannya bahwa dia pernah berada di posisi sebelum ini dan mereka mencoba mengubah cerita. Ketiganya langsung turun ke bawah dan tiba-tiba wajah mereka pun berubah. Alarm berbunyi dan monster itu datang. N2 ketangkap dan N3 berkata bukan waktunya untuk menjadi pahlawan lalu kabur. N1 pun ikut kabur dan mereka tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan dengan pasien-pasien lainnya yang sedang membaca selembar kertas yang bertuliskan, jika kita melakukan sesuatu yang berbeda, konsekuensinya juga akan berbeda. Beberapa berkata ini bukan saatnya menjadi pahlawan. Seseorang datang dan memilih seorang gadis yang langsung disuntik obat penenang. Jadi semuanya bermula di ruangan itu. N1 menyadari bahwa ini tidaklah nyata dan mereka hanyalah avatar di sebuah permainan game. N yang tertangkap itu adalah foto profil salah satu akun palsu milik N. Pertanyaannya sekarang, kalau semuanya N, siapakah N sesungguhnya? Jawabannya, semua orang ingin menjadi N sesungguhnya. Kipas angin berhenti dan suasana pun berubah. Orang-orang menjadi kejang-kejang dan tidak sadarkan diri kecuali mereka berdua. Jadi orang-orang ini ibaratnya orang-orang yang tidak terpilih yang langsung tereliminasi. Sosok monster pun datang dan N1 langsung melakukan penyerangan. N3 menyerang dan dengan gampangnya dihempaskan yang akhirnya dicekik sampai meninggoy. Monster itu dihajar N1 sampai pingsan dan setelah topengnya dibuka, itu hanyalah NN lainnya yang menyamar. Wajah N1 berubah menjadi N3 dan dia pun memakai topeng monster tadi. Jadi, dalam dunia nyata, N adalah pasien dengan kondisi kritis yang tidak sadarkan diri. N1 yang sedang menjelma menjadi monster menyelinap ke kamar dan melukai N lainnya yang kemudian hal itu kembali terjadi dengan pasien yang tiba-tiba terbangun di sebuah kamar tanpa mengetahui jati diri dan berada di mana. Kecoa itu tetap eksis dan sekarang ada tulisan tolong di sebuah buku, juga gambar gadis yang kebingungan yang terus bertanya kenapa. Di lembar berikutnya tertulis, aku pikir kita akan selalu bersama selamanya. Aku berharap mempunyai pacar dan adakah tempat untuk menjadi diriku sebenarnya?
Anne merasa pernah membaca tulisan itu, tapi dokter bertanya, benarkah dia membaca atau dia telah menulisnya sendiri. Sesi terapi hipnotis pun dimulai. Waktu dibawa mundur dan sekarang Anne sudah berada di sebuah kamar dengan foto anak kecil yang wajahnya dicoret. Dia duduk di depan layar komputer dan di sana sudah masuk ke sebuah aplikasi dengan tulisan, ungkapkan pikiranmu. Di sana terlihat beberapa orang menulis tentang seseorang yang mengakhiri hidup. Beberapa berpikir mengakhiri hidup adalah hal yang paling buruk di mana orang akan mengulang hal yang sama di kehidupan selanjutnya walaupun kau tidak menginginkannya. Ada lagi sebuah berita tentang seorang siswi yang ditangkap karena unjuk rasa tentang pelecehan yang terjadi di sekolahan. Ada juga yang menulis, bahkan aku tidak tahu apa itu kebahagiaan. Aku muak dengan hidup, sangat menyiksa. Yang lain menulis, berapa kali lagi aku harus mengakhiri hidup agar semuanya selesai. Jadi inilah ungkapan-ungkapan anak-anak yang kebanyakan adalah remaja yang merasa hidupnya tidak berharga dan sangat sulit. Setelah itu ada game dan musuhnya itu adalah monster rusa yang langsung membuatnya tersadar. Menurut dokter, kali ini menarik karena wajah Anne tidak berubah. Anne bertanya kenapa dokter membohonginya dan jawabannya karena Anne belum siap sambil berjalan pergi. Anne menanyakan apa maksudnya dan dokter sudah tidak tahu hilang kemana. Dia lalu memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda agar mendapatkan hasil yang berbeda pula. Di sebuah tempat, kepalanya langsung dijedukin oleh monster rusa dan di detik-detik terakhir, dia diselamatkan seseorang yang adalah tokoh dalam game tadi yang bernama Anthony. Di tengah jalan, mobil mereka menabrak sesuatu dan Anthony pun turun untuk memeriksa. Hujan turun dan sosok Anthony terlihat berubah menjadi seperti sosok laki-laki yang ada di pantai. Seketika ingatan masa lalu pun muncul. Waktu kecil, Anne ini pernah mengalami hal yang sama bersama ayahnya. Waktu itu mobil mereka menabrak seekor rusa dan karena sudah sekarat, rusa pun dimatikan dengan sekali tembakan. Sekarang rusa itu berubah menjadi monster dan menembak ayahnya. Situasi berubah lagi dan Anne kembali ke ruangan bersama monster. Rusa itu berkata hanya akan ada satu Anne asli, maka dari itu dia harus menyingkirkan semua Anne. Anne sudah pasrah tapi ternyata rusa itu malah memberikan pistolnya. Dia membuka topeng rusanya dan berkata, Anne bukan monster. Dia melepas kostum dan meminta Anne untuk menghabisinya. Setelah sekian detik Anne berpikir dan dia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan berkata, tidak ingin menjadi Anne. Ini mencengangkan dan situasi pun berubah. Sekarang N1 sudah berada di kamar dan dokter berkata, kau pikir N hanya tinggal satu maka semuanya sudah berakhir? Menurut dokter, N aslilah yang menciptakan mereka semua berdasarkan psikiater dunia nyata. Semua orang diciptakan dari gambaran. Orang yang disukai, dibenci, ataupun diharapkan, semua orang terkurung dalam pikiran sesosok N. Mereka semua dikutuk gentayangan di alam bawah sadarnya seperti arwah tersesat. Pertanyaannya kenapa N asli menciptakan begitu banyak dari mereka dan jawabannya, dunia terlalu menakutkan bagi seorang gadis yang menjadi dirinya sendiri. Kasus-kasus mengakhiri hidup karena berbagai hal dari intimidasi dan pelecehan di internet contohnya. Sekarang N diajak melihat N asli yang terbaring di rumah sakit dan N1 memintanya untuk tidak lagi bersembunyi di balik para N. Dokter berkata kita ini hidup tak berkesudahan dalam tubuh yang setengah mati. Satu-satunya jalan keluar adalah menghabisi kita semua untuk keluar dari situasi ini. Setelah mereka semua tiada, N asli pun mulai memperlihatkan tanda-tanda kesadaran. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.